Firman yang datang daripada Tuhan kepada Yeremia sesudah ia dilepaskan dari Rama oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, yang telah menyuruh untuk mengambilnya terbelenggu pada tangannya, di tengah-tengah semua orang buangan dari Yerusalem dan Yehuda, yang hendak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Kepala pasukan pengawal itu telah mengambil Yeremia dan berkata kepadanya, Tuhan Allahmu telah mengancamkan malapetaka ini atas tempat ini, dan ia telah melaksanakannya. Tuhan telah melakukan apa yang diancamkannya, oleh karena kamu telah berdosa kepada Tuhan dan tidak mendengarkan suaranya, sehingga terjadilah hal ini kepada kamu. Maka sekarang, lihatlah, aku melepaskan engkau hari ini dari belenggu yang ada pada tanganmu itu. Jika engkau suka untuk pergi dengan aku ke Babel, marilah, aku akan memperhatikan engkau. Tetapi, jika engkau tidak suka untuk ikut pergi dengan aku ke Babel, janganlah pergi. Lihat, seluruh negeri ini terbuka untuk engkau. Engkau boleh pergi kemana saja engkau pandang baik dan benar. Engkau boleh kembali kepada Gedalia bin Ahikam bin Safan, yang telah diangkat oleh Raja Babel atas kota-kota Yehuda, dan tinggallah bersama-sama dia di tengah-tengah rakyat. Atau kemana saja engkau pandang benar, pergilah ke situ. Lalu kepala pasukan pengawal itu memberikan kepadanya bekal makanan dan suatu hadiah. Kemudian melepas dia pergi. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa, dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu, dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu, yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babel. Maka pergilah mereka kepada Gedalia di Mispa. Mereka ialah Ismael bin Netanya, Yohanan bin Kareah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai orang Netofa itu, dan Yezanya, anak orang Ma'aka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Dan aku sendiri, aku menetap di Mispa untuk bertindak sebagai wakil di depan orang-orang Kasdim yang akan datang kepada kita. Tetapi kamu ini, kumpulkanlah saja hasil anggur, buah-buahan dan minyak. Kemudian simpanlah sebagai persediaan, dan tinggallah di kota-kota di mana kamu hendak menetap. Juga ketika semua orang Yehuda yang ada di Moab, di antara Bani Amon, di Edom, dan di negeri-negeri lain, mendengar bahwa Raja Babel telah membiarkan tinggal sisa rakyat di Yehuda dan mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas mereka,
Maka kembalilah semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak, dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan, amat sangat banyaknya. Pada suatu kali, Yohanan bin Kareah dan semua panglima tentara yang masih berada di luar kota datang kepada Gedalia di Mispa, dan mereka berkata kepadanya, "Tahukah engkau bahwa Baalis Raja Bani Amon telah menyuruh Ismail bin Netanya membunuh engkau?" Tetapi Gedalia bin Ahikam tidak percaya kepada mereka. Kemudian Yohanan bin Kareah berkata dengan diam-diam kepada Gedalia di Mispa, "Baiklah, aku pergi membunuh Ismail bin Netanya itu dengan tidak diketahui siapapun juga. Mengapa engkau harus dibunuhnya? Sehingga semua orang Yehuda yang telah berkumpul di sekelilingmu berserak-serak lagi, dan sisa Yehuda itu binasa." Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, Janganlah lakukan itu, sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearside. Sekarang kita sudah memasuki kitab Yeremia 40. Tuhan Yesus memberkati. Ketulusan seorang pemimpin terlihat saat kesulitan datang menerpa. Apakah ia akan meninggalkan orang-orang yang dipimpinnya atau justru menemani dan menguatkan mereka? Baik Yeremia maupun Gedalia, keduanya membuktikan diri sebagai pemimpin yang tulus. Yeremia mendapat kesempatan untuk ikut ke Babel dan menikmati pemeliharaan dari Raja Babel. Namun ia memilih tinggal bersama umat tersisa di Yerusalem. Kota itu sudah porak-poranda, bait Allah rata dengan tanah. Rakyat yang tertinggal di Yehuda miskin dan sengsara. Namun Yeremia yang sadar bahwa semua ini adalah hukuman Allah atas keberdosaan umat, peka akan kebutuhan mereka, sehingga ia mendampingi mereka agar bisa bertobat dan bangkit kembali. Gedalia memang diangkat oleh Nebukadnezar untuk memimpin sisa-sisa Israel di Judea di ayat 7. Namun ia melakukannya dengan hati yang tulus karena ia mengasihi rakyatnya. Ia menjanjikan kesejahteraan bagi mereka, tentu dengan syarat agar mereka tunduk dan takluk pada Babel, sesuai dengan kehendak Allah atas mereka di dalam ayat 9. Sikapnya yang tulus ditanggapi positif oleh banyak orang. Mereka datang berhimpun dan bersama-sama bertekad membangun kembali kehidupan umat dari serpihan-serpihan masa lalu. Sayang, ketulusan Gedalia tidak dibarengi dengan kepekaan akan kemungkinan adanya ketidakpuasan di antara orang-orang yang bergabung dengannya. Tulus dan peka adalah dua karakter yang harus dimiliki oleh para hamba Tuhan. Dengan ketulusan, kita yang melayani Tuhan berbagi hati dengan orang-orang yang kita layani. Dengan kepekaan yang dari Tuhan, kita yang melayani Tuhan menolong mereka sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hanya dekat dengan Tuhan kita bisa mengasihi dan melayani dengan sungguh-sungguh dan tepat sasaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati.